Hi, and welcome, hi. Halo, selamat datang kembali di Ruang Belajar Nana CL. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran IPA di SD dengan konsep kearifan lokal. Silahkan disimak, semoga apa yang kalian simak hari ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar! Indikator capaian pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi pembelajaran IPA SD dengan konsep kearifan lokal, ada 5. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan kesulitan siswa masyarakat asli dalam belajar IPA. Yang kedua, mendeskripsikan kearifan lokal dalam pendidikan IPA. Ketiga, menjelaskan pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran. Keempat, menjelaskan pelaksanaan pembelajaran IPA SD di daerah. Dan yang kelima, menjelaskan model pembelajaran IPA di SD yang menggunakan aspek domain sosial dan budaya Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu kesulitan siswa masyarakat asli dalam belajar IPA. Untuk menjelaskan proses pembelajaran IPA dari perspektif antropologi, digunakan metafora atau pengkiasan yang diberi nama metafora sang pelintas batas atau border erosion metaphor. Menurut metafora tersebut, siswa dianggap sebagai sang pelintas batas antara dua budaya, yaitu nilai-nilai budaya asli dalam keseharian mereka dengan nilai-nilai budaya IPA di sekolah yang pada dasarnya didominasi oleh budaya IPA Barat. Kata batas di sini artinya batas yang ada dalam pikiran. Costa menggunakan metafora sang pelintas batas untuk mengelompokkan siswa ke dalam 5 kategori berdasarkan cara mereka masuk ke dalam budaya IPA di kelas dari budaya keseharian mereka. Di samping ini adalah gambaran dari proses kelima kelompok siswa dalam melintas batas budaya. Kategori siswa menurut Costa, yang pertama, kelompok 1, siswa berpotensi ilmuwan, kelompok 2, siswa cerdas lainnya, kelompok 3, siswa yang tak tahu, kelompok 4, siswa terasing, kelompok 5, siswa di dalam sistem. Kelompok 1 merupakan siswa dalam kelompok ini adalah siswa yang dapat dengan mudah melintasi batas kedua budaya, baik dari budaya sekolah IPA dan budaya keseharian mereka secara alami. Seolah-olah batas tersebut tidak ada bagi mereka. Jadi, terjadi pelintasan budaya yang sangat mudah bagi kelompok ilmuwan atau siswa yang berpotensi sebagai ilmuwan. Kelompok 2 adalah siswa cerdas lainnya. Merupakan kelompok siswa yang dapat melewati batas dengan baik, namun mereka masih menganggap dan mengakui IPA sebagai sebuah budaya asing. Kebanyakan dari siswa suka menggunakan cara cerdas untuk berhasil dalam pembelajaran IPA. Mereka dapat membangun pengetahuan IPA di dalam skema mental mereka dan menyimpannya dalam memori jangka panjang yang hanya dapat diakses lagi ketika diperlukan saat ujian. Kelompok ketiga adalah siswa yang tak tahu, yaitu suatu kelompok yang menghadapi masalah serius dalam melintasi batas kedua budaya tersebut, tetapi mau belajar untuk mengatasinya dan berhasil menggunakan cara Patimas Rule secara terus-menerus. Aturan Patimas Rule adalah
cara adaptasi yang bersinergi dengan budaya baru. Kelompok ini mungkin berhasil dalam ujian pembelajaran IPA, namun mereka tidak memahami konsep IPA secara komprehensif. Mereka cenderung menghafal konsep, bukan memahaminya. Kelompok yang keempat adalah siswa terasing, yaitu kelompok siswa yang cenderung terasing selama proses pembelajaran IPA berlangsung. Kelompok ini menghadapi masalah besar dalam usaha melintasi batas budaya. Kelompok ini hampir tidak mungkin dapat melintasi batas tersebut, karena begitu kuatnya pengaruh nilai kebudayaan keseharian mereka dibandingkan dengan konsep-konsep IPA yang mereka pelajari di sekolah. Kelompok yang terakhir atau kelompok kelima adalah siswa di dalam sistem, yaitu suatu kelompok yang merasakan diskriminasi budaya oleh IPA modern, sehingga mereka merasa tidak mungkin dapat menembus batas kedua budaya tersebut. Kelompok ini sebenarnya memiliki keinginan yang besar, namun menjadi asing di kelas yang tidak menyediakan tempat untuk nilai-nilai budaya atau keyakinan awal siswa. Akibatnya, mereka merasa terpinggirkan sehingga tidak memperoleh pengetahuan IPA yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, wajarlah jika masyarakat asli dengan budaya non-barat, termasuk contohnya adalah Indonesia, akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar daripada orang-orang barat dalam belajar IPA, dan pada akhirnya mutu pendidikan IPA bangsa kita menjadi rendah. Berdasarkan uraian 5 kelompok kategori siswa tersebut, jelas bahwa dalam konteks masyarakat akan mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan siswa dari negara barat dalam mengkonstruksi IPA, nilai, dan sikap ilmiah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep, pemaknaan, epistemologi, dan cara memperoleh pengetahuan mereka. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA di sekolah, perlu adanya breaking gap agar terjadi keharmonisan budaya yang datang dari barat dengan budaya yang dimiliki siswa sebagai warisan leluhur mereka dan bagian dari kehidupan keseharian mereka. Dengan demikian, budaya yang dimiliki siswa dalam masyarakat tradisional tidak begitu saja hilang dengan datangnya budaya IPA Barat, tetapi dapat berjalan secara paralel dan bahkan dapat memperkuat budaya yang telah ada sebelumnya. Submateri yang selanjutnya adalah materi kearifan lokal. Secara etimologi, kearifan lokal berarti kebijaksanaan, pengetahuan atau kecakapan untuk mengetahui, mengenal, mengerti, menyetujui, membedakan, mencari tahu, menyelidiki, dan mengakui yang benar atau salah, tercermin pada keterampilan mereka dalam kehidupan bermasyarakat di suatu lokalitas. Menurut Haba, kearifan lokal adalah kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Minsarwati menekankan bahwa kearifan lokal atau kearifan ekologi adalah segala tindakan penduduk setempat dalam melangsungkan kehidupan mereka yang selaras dengan lingkungan. Secara praktis, kearifan lokal dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pengetahuan dan praktik.
Nipli dan Korsiklia mengungkapkan bahwa kearifan tradisional atau traditional wisdom menuntut aktivitas masyarakat asli dalam memecahkan masalah lingkungannya atau ekologinya sebagai upaya mempertahankan kesinambungan hidupnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran. Nilai lebih dari pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran IPA adalah berlakunya model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pendekatan sosial budaya sejalan dan sejajar dengan pelaksanaan model pembelajaran berkelompok dalam belajar dan mengajar. Pendekatan ini memandang belajar dan mengajar didasarkan atas asumsi bahwa pengetahuan itu dibangun oleh peserta didik sendiri dalam kondisi yang demokratis dan warna budaya yang dilakoninya setiap hari. Pendekatan sosial budaya memberikan penekanan belajar pada kebermaknaan dan kesejajaran siswa dalam belajar, serta memperhatikan bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu dibangun oleh peserta didik secara mandiri maupun bersama-sama sesuai dengan nilai sosial dan budaya yang dia yakini. Jadi, pendekatan sosial budaya menempatkan peserta didik pada sumber budayanya dalam keseluruhan aktivitas belajarnya. Berikut adalah karakteristik pembelajarannya menggunakan pendekatan sosial budaya. Pertama, masalah digali dan diidentifikasi oleh peserta didik berdasarkan keyakinannya. 2. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif atau siswa sentris. Ketiga, pembelajaran yang dilakukan dapat melampaui apa yang ditargetkan dalam kurikulum. 4. Pembelajaran lebih aktif dan interaktif. 5. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada keterampilan proses, tetapi juga pada bagaimana peserta didik mengaplikasikan berbagai keterampilan sosialnya dalam suasana yang sinergis mutualis. 6. Fakta, konsep, dan generalisasi yang dipelajari tidak hanya terdapat dalam buku teks atau keterangan guru saja, tetapi juga dari apa yang secara aktual sedang terjadi di masyarakat. Jadi terjadi proses perluasan sumber belajar, tidak hanya sekedar dari buku teks atau tidak hanya sekedar dari ceramah guru. Lalu karakteristik yang ketujuh adalah peserta didik dapat berfungsi sebagai agen sosial budaya bagi masyarakatnya, sehingga hasil belajar yang mereka dapatkan jauh lebih bermakna. Materi yang keempat adalah pendekatan etnopedagogi pada pembelajaran IPA. Etnopedagogi merupakan aktualisasi pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai pendekatan, etnopedagogi di sekolah dasar perlu diimplementasikan dengan strategi maupun media pembelajaran inovatif yang mampu menarik perhatian siswa untuk memahami dan mengaplikasikan kearifan lokal. Pendidikan IPA dalam praktek persekolahan disebut dengan pembelajaran IPA, memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan penguatan identitas. Hal ini tidak lain karena IPA sebagai integrasi dari berbagai disiplin ilmu alam dengan menunjukkan perilaku ilmiah yang disajikan secara praktis untuk melakukan telaah inquiry ilmiah melalui proses pembelajaran yang tidak bisa terlepas dari nilai lingkungan dan sosial budaya yang ada. Pendekatan etnopedagogi merupakan salah satu alternatif baru dalam pembelajaran IPA di SD, yang mampu mengembangkan seluruh potensi proses pembelajaran yang lebih hidup dan bermakna. Implementasi pendekatan etnopedagogi dalam pembelajaran IPA
sekaligus menjadi salah satu upaya pemecahan persoalan pembelajaran IPA yang didominasi dengan pendekatan konvensional selama ini. Kelima adalah model pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran adalah suatu pola belajar yang diterapkan oleh guru mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran di SD agar pola atau struktur pembelajaran lebih terarah dan tak melenceng dari tujuan pembelajaran. Kita ketahui ada begitu banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam mendidik dan mengajar siswanya, termasuk siswa sekolah dasar. Meskipun ada begitu banyak model pembelajaran di SD, namun tidak semua model pembelajaran cocok atau tepat diterapkan pada setiap mata pelajaran, karena ada model pembelajaran yang memang hanya cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran tertentu. Sehingga, guru dalam memilih model pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang akan diajarkan. Salah satu mata pelajaran yang memiliki banyak model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran adalah mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA lebih mengarah kepada kondisi kehidupan sehari-hari siswa atau kondisi lingkungan sekitar siswa, sehingga dalam memilih model pembelajaran IPA di SD harus yang lebih menonjolkan aspek realistik, bukan bersifat abstrak. Berikut adalah 10 model pembelajaran IPA di SD. Contoh-contoh model ini bisa kalian gunakan dalam pembelajaran di SD. Yang pertama, model pembelajaran somatik, auditory, visual, intelektual atau SAVI. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Keempat, model pembelajaran kooperatif. 5. Model pembelajaran quantum teaching. 6. Model pembelajaran tematik. 7. Model pembelajaran konstruktivisme. 8. Model pembelajaran berbasis pengalaman. 9. Model pembelajaran siklus belajar. Dan 10. Model pembelajaran mind mapping atau peta konsep. Terakhir adalah domain-domain sosial dan budaya Kalimantan Selatan yang relevan dalam pengajaran IPA. Contoh yang pertama adalah budaya Bahuma yang cocok dengan pembelajaran biologi. Jadi, budaya Bahuma yang dimiliki petani suku Banjar merupakan hasil dari interaksi antara manusia, lingkungan alam, dan teknologi tradisional yang dimiliki. Dalam tatanan ini, petani suku Banjar menemukan apa yang disebut dengan kearifan lokal, terutama terkait dengan penyikapan manusia terhadap alam. Bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh petani suku Banjar meliputi pengelolaan air, pengelolaan lahan, penanaman padi, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kearifan lokal Bahuma yang dimiliki petani suku Banjar juga syarat akan nilai-nilai luhur yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, terutama nilai kepedulian terhadap lingkungan, nilai kebersamaan, dan nilai adaptasi. Kearifan lokal, permainan baingkaan untuk materi gerak parabola. Proses melempar undas pada permainan baingkaan akan tepat sasaran jika pemain mengerti tentang gerak parabola. Hal ini terjadi karena pergerakan undas mulai lepas dari tangan hingga menyentuh tanah membentuk suatu lintasan berupa garis parabola. Sehingga, proses bermain baingkaan dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam mengajarkan materi IPA tentang gerak, terutama gerak parabola. Contoh yang ketiga adalah
kesenian payung Sinoman Hadera untuk materi gerak melingkar. Untuk memutar payung Sinoman Hadera, pemain menggunakan kayu yang terhubung dengan lingkaran payung. Lingkaran payung dan kayu terletak di dalam titik atau sumbu pusat yang sama, sehingga nilai kecepatan sudut antara batang pemutar dengan lingkaran payung bernilai sama. Gerakan payung bisa dijadikan sebagai contoh gerakan melingkar dalam materi IPA Fisika. Yang keempat adalah gerobak sapi dari Pelai Hari sebagai materi usaha dan energi. Gerobak sapi menjadi ikon dan ibu kota tanah laut yakni Pelai Hari. Alat transportasi tradisional ini masih bertahan dan digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di daerah Pelai Hari. Berbagai fenomena pada saat penggunaan gerobak sapi dapat dijadikan sebagai sumber belajar fisika materi usaha dan energi. Contoh, ketika sapi menarik gerobak. Kearifan lokal yang kelima adalah sungai di Banjarmasin. Banjarmasin mendapat julukan dengan kota 1000 sungai karena banyaknya sungai yang ada di Banjarmasin. Sungai dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA seperti daur air, ekologi, ekosistem, dan lain-lain. Contoh keenam adalah peternakan kerbau rawa di HSS dan HSU sebagai objek atau materi IPA. Pergerakan kerbau rawa juga menyumbang kelestarian lingkungan di kawasan HSS dan HSU. Kerbau rawa dapat diamati sebagai contoh hewan atau binatang atau makhluk hidup. Mengamati peternakan kerbau rawa yang terletak di lahan rawa bisa menjadi contoh ekosistem. Kehadiran kerbau di areal rawa telah menciptakan simbiosis mutualisme antara sesama biota penghuni rawa, sehingga bisa dijadikan materi interaksi antar makhluk hidup. Adalah tapai gambut. Kalian pernah makan tapai gambut? Tapai gambut ini adalah salah satu produk bioteknologi. Jadi, tapai gambut bisa dijadikan contoh proses dan produk bioteknologi. Tapai gambut yang dijual yaitu tapai ketan dan tapai singkong yang berasal dari Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan, sehingga dikenal dengan julukan tapai gambut. Tapai gambut terkenal memiliki rasa yang manis serta tekstur yang lembut. Tapai merupakan hasil dari proses fermentasi bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini berperan dalam menghasilkan asam melalui fermentasi asam laktat dan etanol. Tapai merupakan contoh produk yang diolah dengan memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme, atau disebut dengan produk bioteknologi. Ingin tahu apa itu isi dari dan lain-lain di atas? Nah, itu adalah tugas kalian untuk mencari tahunya. Jadi, ini tugas kalian. Masing-masing dari kalian, carilah satu buah kearifan lokal di Kalimantan Selatan selain contoh yang ada pada PPT ini. Kemudian, kaitkan dengan implementasinya pada pembelajaran IPA. Boleh kearifan lokal yang ada di daerahmu atau di daerah lain, yang penting masih dalam kawasan Kalimantan Selatan. Kenapa kawasan Kalimantan Selatan? Karena kita sedang mempelajari kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai daerah domisili kita. Nah, ini adalah beberapa materi sebagai sumber tulisan ini. Ada buku Konsep Dasar IPA Aspek Fisika dan Kimia karangan I Gusti Ayu Tri Agustiana dan I Nyomantika, dan juga artikel berjudul Identifikasi Kearifan Lokal Kalimantan Selatan sebagai Sumber Belajar Fisika kelas 10, dan buku Etnoagrikultur Suku Banjar di Lahan Rawa Pasang Surut, Etnografi Masyarakat Petani di Desa Makarsa, karangan Karunia Pujiastuti, dan sumber-sumber lainnya juga sebagai penambah materi pada
materi ini. Dan akhir dari materi pembelajaran IPA SD dengan konsep kearifan lokal. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih sudah menyimaknya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.